Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrat Syita Syawalia dengan NIM C1C025024. Hari ini saya akan mempresentasikan pengertian KUP, hak dan kewajiban WP dan Fiskus, NPWP dan NPPKP. Yang pertama, saya akan membahas latar belakangnya. Sistem perpajakan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). KUP menjadi dasar administrasi perpajakan yang mengatur hubungan antara wajib pajak dan Fiskus, termasuk hak dan kewajiban kedua pihak serta penggunaan identitas perpajakan. KUP mengatur tata cara pemungutan pajak seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, dan penyelesaian sengketa pajak. Tujuan aturan ini adalah menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan efisien dalam pelaksanaan perpajakan. Dalam sistem perpajakan, wajib pajak harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai identitas perpajakan. Sementara itu, pengusaha yang memungut pajak pertambahan nilai atau PPN harus memiliki nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau MPPKP. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak serta mendukung administrasi perpajakan yang lebih efektif dan transparan. Selanjutnya, pengertian KUP. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP adalah peraturan yang mengatur ketentuan dasar dan tata cara pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam sistem administrasi perpajakan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan pemerintah dalam pemungutan pajak. KUP juga mengatur berbagai prosedur perpajakan seperti pendaftaran wajib pajak, pemberian nomor pokok wajib pajak atau NPWP, perhitungan dan pembayaran pajak, pelaporan surat pemberitahuan pajak atau SPT, pemeriksaan hingga penagihan pajak. Selain itu, KUP mendukung penerapan self-assessment system, yaitu sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sementara pemerintah melakukan pengawasan agar sistem akan berjalan tertib, adil, dan transparan. Selanjutnya, hak dan kewajiban wajib pajak dan Fiskus. Hak wajib pajak. Yang pertama, memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai identitas perpajakan. Yang kedua, mendapatkan pelayanan, informasi, dan pembinaan perpajakan dari petugas pajak. Yang ketiga, mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak. Yang keempat, mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Yang kelima, mengajukan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dan yang terakhir, jaminan kerahasiaan data perpajakan. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak melalui surat pemberitahuan pajak atau SPT. Yang ketiga, mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang keempat, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan usaha. Yang kelima, memberikan data atau dokumen saat pemeriksaan pajak. Yang keenam, membayar kekurangan pajak jika ada. Selanjutnya, ada hak Fiskus. Yang pertama, melakukan pemeriksaan pajak. Yang kedua, menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang ketiga, melakukan penagihan pajak. Yang keempat, memberikan sanksi perpajakan. Yang kelima, meminta data atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Selanjutnya, kewajiban Fiskus. Yang pertama, memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Yang ketiga, menjalankan tugas secara jujur dan profesional. Yang keempat, memberikan informasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Selanjutnya ada NPWP dan NPPKP. Pengertian dari NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang pertama, fungsi NPWP, yaitu identitas resmi wajib pajak dalam kegiatan perpajakan, sarana administrasi pembayaran dan pelaporan pajak, pengawasan pemerintahan terhadap kepatuhan pajak, berbagai layanan resmi seperti rekening bank, kredit, izin pajak,
Dan yang kedua ada manfaat NPWP. Memudahkan administrasi perpajakan, menghindari tarif pajak lebih tinggi bagi yang tidak memiliki NPWP, syarat pengajuan kredit dan perizinan usaha, memberikan kepastian hukum dalam kewajiban pajak. Yang selanjutnya ada nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. NPPKP adalah nomor identitas bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga wajib memungut dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya ada fungsi NPPKP. Yang pertama, identitas resmi pengusahaan kena pajak. Yang kedua, sarana pengawasan pemungutan PPN. Yang ketiga, bukti telah memenuhi administrasi perpajakan tertentu. Selanjutnya ada manfaat NPPKP. Yang pertama, memberi kewenangan memungut pajak. Yang kedua, dapat mengkreditkan pajak masukan dan keluarkan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya ada kewajiban PKP. Yang pertama, memungut PPN. Yang kedua, membuat faktur pajak. Yang ketiga, menyetor PPN ke kas negara. Yang terakhir, melaporkan PPN melalui surat pemberitahuan pajak atau SPT masa PPN. Yang terakhir, saya akan menarik kesimpulan dari materi hari ini. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP merupakan nomor identitas yang diberikan pada setiap wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. NPWP berfungsi sebagai identitas resmi dalam kegiatan perpajakan serta memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan pajak. Sementara itu, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP adalah nomor identitas bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga memiliki kewajiban untuk memungut dan melaporkan pajak pertambahan nilai PPN. Demikian NPWP dan NPPKP memiliki peran penting dalam sistem perpajakan dan membantu tertib administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.